Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih berpikiran positif. Ada video yang sangat menarik yang harus kita simak bareng-bareng ya. Kali ini mungkin mengenai yang lagi rame, yang lagi booming, yang lagi mendapatkan perhatian tentunya dari sahabat pelita. Dan seperti biasa, gunakan akal pikiran yang waras ketika kita menyikapi video ini. Jangan termakan berita-berita yang mungkin mengandung sara dan lain sebagainya, karena di akhir video nanti kita akan diskusikan video ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan, biar apa? Biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Kita simak ini videonya, silahkan. Saya katakan bahwa nasab Ba'alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un, nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu, nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil, dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa ana jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang paham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah anak percaya antum habaib. Selama antum megang buku Robito, tercatat di Robito. Kalau nggak tercatat di Robito, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai. Ana lupa namanya dan ana lihat di mana gitu. Dia berkata seperti itu. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia, ana kurang paham. Baru-baru ini. Nah, sekarang kita lihat, ayo. Apa dalil dan bukti
Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan. Tapi tetap anak kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham itu? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad. Bintanya yang jadi dalil di sini. Paham nggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Hah? Kan Rasul bilang, laukana Fatimah binta Muhammad sarokot laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ana nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus. Udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kerasukannya, kerakusan terhadap dunia, orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud, sehingga walaupun dia tahu Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? Anal Hakim Al-Imam An-Naisaburi bi isnadihi an Abi Hazm an Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi assalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini, ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Ali, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau. Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah Fatimah. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Kebodohannya hilang. Paham? Terus udah ya. Tadi inti hadis, inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha
Fakultu ya Rasulullah ibn Abi ila akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina Ali. Itu paham nggak yang anak ini? Kalau orang beriman nggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua, biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan ya oleh Imam An-Nasaiburi melalui hadisnya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiga yang tadi Ali berkata, tazawwajtu Fatimah, aku menikah dengan Fatimah. Fahimtum? Paham itu orang ya? Harus paham. Nah, terus dalil yang selanjutnya berarti udah kan jelas. Sayyidina Husain anak daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah. Jelas ya? Jelas? Nah, ini banyak orang munafik nih pada lihat ini. Jadi biar mereka pada tahu. Ya. Terus apa dalil yang menyatakan bahwasanya Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin? Kan begitu. Karena Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, ini ada satu hadis di kitab Sunan Turmudi, salah satu kutubus sittah. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ini hadisnya panjang. Bahwasanya langsung aja kita bahas. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jazmi, hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali, akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an Abi Ja'far bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali an Abi Ali bin Husain an abihi an jaddihi Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah SAW akhadha biyadi Hasanin wa Husainin faqala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummuhuma. Intinya Rasulullah SAW beliau mengambil ya dengan tangannya, beliau mengambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, faqala, dan beliau berkata, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, wa ahabba hadaini, maka cintailah dua putra ini, cintailah dua orang ini. Wa abahuma, dan cintailah ayah keduanya. Wa ummuhuma, dan cintailah ibu keduanya. Berarti cintai juga Sayyidina Ali, cintai juga Sayyidah Fatimah. Faham? Nah, ya. Berarti jelas bahwasanya fagala hadis Hasan ya Hasan Husain fagala man habbani wa habba hadani wa qul kana ma fi darajatini yawmal qiyamah. Wa qala bisa hadha hadithun hasan gharib an arif min hadits Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. Faham? Faham ya? Nah, yakni hadis ini gharib. Hadis ini hadis gharib. Tidak perlu nak jelaskan panjang lebar apa itu hadis gharib. Ya. Nah, terus kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Haddatsana Nasr bin Ali, Hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali, akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an abihi, Ja'far bin Muhammad an abihi, Muhammad
bin Ali. Nah, kuncinya ada di bin Ali tadi. Jadi sanad hadisnya. Paham? Telah memberi kabar. Jadi Al-Imam Nasr bin Ali ini mengatakan, hadatsana, telah memberi hadis kepadaku Ali. Ali bin Ja'far. Ja'far memberi hadis Ja'far bin Muhammad. Muhammad bin Ali. Nah, Ali berkata, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, akhi saudaraku, yaitu Musa, Imam Musa Al-Kadzim. Ibn Ja'far. Ja'far ibn Muhammad. Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir an abihi, dari ayahnya, yaitu Ja'far Shadiq bin Muhammad. Ja'far salah. Abi Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Muhammad Al-Bagir an abihi Muhammad ibn Ali an abihi Ali, dari ayahnya Ali ibn Husain. Jadi Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nah, yakni sanad hadis ini, ya, an tadi akhbaroni, itu menjelaskan bahwasanya memang benar Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali. Nah, Ali yang dimaksudkan di sini adalah Ali Zainal Abidin. Walaupun anak Sayyidina Husain yang bernama Ali banyak. Ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang dalam Sunan Tirmidzi di sini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ini menjadi fakta, ini menjadi dalil bahwasanya betul Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan seterusnya sampai ke Imam Ali Al-Uraidi. Paham? Terus udah Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi dari mana kita bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Dari mana bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Nagib. Gala Al-Ubaidili fi kitab Tahdzibul Ansab. Al-Aga bin Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Shadiq salawatullah alaihim min arba'ati nafar wa hum Muhammad ibn Ali wal Hasan ibn Ali wa Ja'far ibn Ali wa Ahmad ibn Ali. Nah, qala, berkata Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, Muhammad di sini adalah Muhammad An-Nagib yang merupakan leluhur Habaib tadi. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Ada lagi saudaranya Hasan, Ja'far, sama Ahmad. Itu Tahdzibul Ansab, halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada bener. Khususnya Ustadz Kiai yang ngomong kalau habaib itu nggak ada itu habaib. Nggak ada itu habaib. Ana kalau ngomong pakai dalil. Ya, saya kalau ngomong pakai dalil. Di mana bahwa ketika kita mengoreksi habaib ini, kita tidak akan kualat. Tidak akan kualat. Nah, Allah tidak akan menurunkan bala kepada kita. Nah, justru apa yang kita lakukan hari ini, ya, itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Menghalang-halangi orang untuk berbuat jahat, seperti persekusi, kesewenang-wenangan. Sedangkan kita nggak pernah minta makan nama mereka. Saya nggak pernah dikasih makan nama Habib, dikasih minum nama Habib. Saya tinggal di negeri saya sendiri, di tempat saya sendiri, di tanah orang tua saya, peninggalan orang tua saya. Kemudian
pakai baju sendiri, nggak pakai royalti Habib. Nggak pernah pun ngaku Habib, dan nggak pernah mau saya mengakui diri saya Habib, karena saya malu. Begitu, saudara. Nah, orang-orang yang koar-koar berlebihan di masa lalu, sekarang udah mulai diam. Walaupun sesekali biar nggak terlihat pengecut, koar-koar lagi kan. Tetapi begitu koar-koar, ada remnya sekarang. Gitu. Ya. Bagus sih memberikan kritikan terhadap pemerintah sebagai kontrol dari rakyat, tapi jangan lepas kendali, jangan lepas kontrol. Nah, dan itu harus ada indikatornya. Kalau misalnya kita demo, korupsi jalan terus, bahkan kita pelakunya. Kolusi jalan terus, bahkan kita pelakunya. Nepotisme jalan terus, bahkan kita pelakunya. Nah, jadi sama aja itu. Kalau bahasa Acehnya, si matalo, si peh bajo, si dua gedro, bandum sebar. Nah, jadi nggak ada bedanya. Kita boleh melakukan aktivitas dakwah, sangat dianjurkan itu. Tetapi dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang berakhlak. Apalagi kita sudah mengenakan pakaian ulama, yakni sorban, jangan sampai sorban jadi perban. Kayak orang sakit kepala. Udah pakai gamis polos atau daster polos, nggak apa-apa. Tetapi jaga attitude, cara berbicara di depan umum, di depan anak-anak, di depan perempuan, gitu kan. Jangan seperti seorang komika tapi anarkis, saudara. Komika, tetapi ketika ditertawakan orang ngamuk. Jangan. Saya tanya sama mereka, manfaat mereka nggak tahu. Wowo ternyata tidak punya agenda kegiatan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa Indonesia. Cuma sekedar omon-omon, jiplak agenda orang lain. Kalau agenda itu bagus, ya nggak apa-apa jiplakan. Contohnya kita sebagai muslim, kita sering menjiplak, harus menjiplak. Menjiplak itu bukan berarti tidak baik. Misalnya, apa yang kita lakukan di dalam Islam itu menjiplak daripada Rasulullah, dan itu adalah sunnah. Saudara, ya. Manfaat mencintai habaib apa, Pak? Saya nggak tahu, Bang, karena saya juga nggak bagian dari itu. Benci juga kagak, cinta juga kagak. Tetapi ada oknum-oknum habaib yang mungkin ada hubungan chemistry dengan saya, ya sebagai teman, sebagai sahabat. Saya mencintai mereka walaupun saya nggak ngomong, nggak sablon baju, nggak bikin balero, nggak bikin bendera, ya. Jadi nggak ada manfaat kalau bagi saya sebenarnya. Misalnya secara keseluruhan, misalnya turun, duduk di majelis mereka, bagi saya nggak ada manfaat, nggak dapat ilmu kan. Seperti majelis Ibahar misalnya, nggak dapat apa-apa kita di situ. Cuma caci maki, kebencian. Tidak ada tabayun kan? Mereka mengajak tabayun, jangan koar-koar. Apa pernah kalian melihat mereka tabayun, ketemu Pak Jokowi, datang ke Solo, datang ke istana. Giliran datang pun bawa orang so abrak gitu. Mobilisasi dari mana saja gitu. Ya nggak muat lah istana. Ya tentu pihak istana juga akan waspada. Takut terjadi apa-apa. Mengingat pengikut mereka banyak seperti monyet. Bukan monyet loh, seperti monyet. Kenapa saya tahu? Saya pernah jadi kibin. Saya pernah ngobrol dan pernah dinampakkan video-video oleh salah seorang anggota mereka yang di Malang yang ditugaskan oleh dukun dobol untuk menyuap saya. Namanya Andre. Saya sebut namanya biar nggak fitnah. Dia seorang ketua Badan Anti Teror FPI Malang, saudara. Kabupaten Malang, saudara. Dan saya ketemu langsung, videonya juga masih ada. Tunjukkan video-video pelemparan, pembakaran ban, pelemparan Kapolsek, Mapolsek ya. Jadi kalian nggak akan tahu sejauh mana kebodohan si Bahar kalau saya nggak mancing. Ini sekedar evaluasi. Saya waktu itu mancing supaya si Bahar baca kitab. Baca kitab dia. Kebablasan dari kiri ke kanan. Saya mancing dia untuk membaca Al-Fatihah. Kebablasan dia, salah. Kemudian untuk menutupinya itu gimana? Dia hafal beberapa ayat seperti biasa. Mau demo hafal ayat dulu. Kemudian ditanya sama netizen. Netizen yang nanya itu yang nyuruh.
baca surat ini, Bib. Coba baca surat ini, Bib. Itu Kibin sendiri. Kalau diacak nggak bisa. Nggak percaya, kan acak aja nanti. Suruh. Coba baca ini, Bib. Saya paham itu. Jadi, dia sering meneriakkan orang lain bodoh, cuman dia yang pinter. Walhasil, ternyata apa yang saya sampaikan tidak ada unsur fitnah sama sekali, dan ternyata benar. Nah, ternyata benar. Sekarang gini aja teman-teman. Dari sekian banyak pondok pesantren di Indonesia, pasca tahun 65, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, apakah ada pergerakan komunis? Maksudnya setelah ditumpaskan oleh rezim Orde Baru, apakah ada muncul komunis yang selalu bermasalah? Itu mereka-mereka aja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka adalah orang yang paling keras mengkritik pemerintah. Bukan. Orang yang paling parah mengkritik pemerintah itu adalah orang-orang yang ada di Aceh, yakni tokoh-tokoh GAM. Bahkan mereka angkat senjata melawan pemerintah waktu itu. Sebelum si Bahar lahir. Sebelum si Bahar pakai celana. Itu orang-orang tua kami di sini ya sudah melakukan pemberontakan karena ketidakadilan pada masa itu. Perjuangan mereka jelas, tujuan mereka jelas, keberanian mereka jelas. Mereka bukan hanya koar-koar, tetapi menunjukkan pergerakan, saudari. Tapi kata Rizik di channel Islam Brotherhood bahwa soal masuk istana seperti Bang TJ katakan barusan fitnah, Bang TJ. Jadi gimana tuh? Lah kok fitnah? Omongan mereka sendiri, saudara. Fitnahnya di mana? Barang siapa yang gerunta-geruntu kepada penguasa, bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. Rokim yang ngomong. Wohi. Nggak boleh gitu. Jangan mencaci maki klan orang lain, nggak boleh. Nah, kalau mereka mengajak netizen untuk membuli saya, mencaci maki bapak emak saya, mencaci maki saya nggak begitu, saudari. Saya masih waras. Karena saya kalau begitu, ya saya apa bedanya dengan mereka, mencontoh dari mereka gitu. Nah, apa ada ulama ngajak umat untuk membuli seseorang dalam sebuah pertemuan? Gitu? Nggak ada, apalagi di pertemuan yang sakral, selevel maulud misalnya, nggak ada. Makanya di situ saya mulai berkurang respect. Waktu itu saya masih kibin itu. Jangan ada embel-embel ulama gitu. Itu cocok. Gitu. Misalnya saya caci maki ini, caci maki itu, ngomongin orang ini, ngomongin orang itu. Saya pun nggak ngelakuinnya. Padahal atribut saya atribut random, saudara. Bebas, tidak terikat dengan tidak terikat dengan pemerintah, tidak terikat dengan organisasi tertentu, tidak terikat dengan agama. Kalau terikat dengan agama, kita bawa kita bawa cosplay dari yang ulama, itu nggak boleh. Jadi kalau kita tukang bully, kalau dibully jangan marah. Contoh sama saya dibully nggak marah. Itu hak dia, karena kita berbeda gitu dalam hal ini, dalam sudut pandang gitu. Dia mau bully silahkan, tapi kalau saya bully balik jangan marah. Kalau saya bully balik jangan marah. Jangan tersinggung. Padahal saya itu belajarnya dari mereka. Cuman saya nggak cukup serak suara untuk koar-koar. Saya mode santai gitu ya. Mode santai. Saya nggak ada hambatan apapun kalau untuk mencaci maki orang. Cuman saya menghormati hukum. Menghormati budaya ketimuran. Pernah saya contohkan, itu pun contoh. Bukan mutlak saya melakukan penghinaan, tetapi contoh. Bahwa saya itu sebenarnya remblong. Bukan karena marah, bukan karena dendam, bukan karena nggak tahan. Saya cuma cek ombak. Ternyata nggak ada kemampuan untuk melawan saya. Kalau TJ kenal nggak sama si Bahar? Ya kenal lah. Siapa dia? Orang paling konyol. Terkenal dengan kekonyolannya, terkenal dengan kebodohannya, terkenal dengan hal yang buruk. Kontroversi. Jadi gini, Kibin kan saya katakan itu mereka memang nggak punya otak begini.
Saya disuruh tes DNA sama Kibin. Saya nggak pernah ngaku sebagai cucu Nabi, walaupun iya. Saya nggak pernah mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu datuk saya. Saya nggak pernah ngomong kalau Rasulullah itu datuk saya. Saya nggak pernah ngomong kalau dalam darah saya mengalir darah Nabi. Jadi ngapain saya tes DNA kalau saya nggak pernah ngomong itu? Saya nggak pingin pengakuan tentang itu. Nggak pingin, saya nggak butuh. Nggak butuh. Dan misalnya ada orang nih ngaku-ngaku datuk saya sebagai datuk dia misalnya. Saya nggak marah. Lanjutkan. Gitu. Dan saya nggak bilang, itu datuk saya, jangan ngaku. Itu kamu bukan cucunya. Saya nggak mau seperti itu. Kalau dia mau ngakulah. Suka hati dia. Orang datuk saya. Kalau dia ngaku-ngaku cucu Nabi, itu harus verifikasi. Nah, karena kalau ada orang yang bukan zuriyah Nabi, mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, itu harus dipermalukan di depan umum. Nah, harus diumumkan bahwa dia itu seorang penipu. Karena takutnya nanti dia mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, tetapi kelakuannya na'udzubillah min dzalik, saudara. Jadi nggak boleh seperti itu. Makanya saya selalu menghalau kegiatan seperti itu. Misalnya kayak si Sodik gitu. Kalau berbicara dia cucu Nabi, saya tepis itu. Nggak saya lanjutin itu. Nah, cuman pernah saya bela dia itu untuk lucu-lucuan sama si Arya Homreng gitu. Sedangkan saya sendiri aja nggak percaya dia cucu Rasulullah. Sudah ya, semua sudah kita simak dan tentunya sahabat Pelita sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga dari video ini kita bisa mengambil iktibar atau pelajaran. Jadi alangkah baiknya ketika kita memposisikan diri kita menanggapi video seperti ini, kita harus menggunakan sekali lagi akal pikiran yang waras. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah, bagaimana tentang video ini? Langsung kita diskusikan di kolom komentar ya. Suka tidak suka jangan lupa tinggalkan jejak ada di kolom komentar. Dan mungkin ada sesuatu yang salah ketika saya menyampaikan atau deskripsi yang mungkin terkeliru ataupun dari segi apapun, izinkan sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Dan seperti biasa di akhir video, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.